Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Vito dari Universitas Foreco, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, dan yang ketiga itu pneumonia. Sampai saat ini terdapat 7 jenis coronavirus yang telah diidentifikasi, yaitu HCoV 229E, HCoV OC43, HCoV NL63, HCoV HKU1, dan SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernafasan akut, dan MERS-CoV sindrom pernafasan Timur Tengah. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu. Faktor risiko infeksi coronavirus: siapa saja dapat terinfeksi virus corona, bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Penyebab infeksi coronavirus: infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui percikan air liur, pengidap atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau fases. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala infeksi coronavirus: virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri awal corona. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Keempat, sakit tenggorokan. Kelima, demam. Ketujuh, merasa tidak enak badan. Kedelapan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal ini perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah seperti bayi dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi selalu waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Pengobatan infeksi virus corona: tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak bawah 4 tahun. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Yang keempat, perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat.
khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit virus serius seperti SARS atau MERS atau infeksi COVID-19. Penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan yang pertama isolasi, yang kedua serial foto toraks sesuai indikasi, yang ketiga terapi simptomatik, yang keempat terapi cairan, yang kelima ventilator mekanik bila gagal nafas. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Pencegahan infeksi coronavirus. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi risiko terjangkit virus corona. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang kelima, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang keenam, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang ketujuh, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang kesembilan, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Yang ke-10, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap Anda mengerti dengan apa yang telah saya sampaikan. Baiklah, saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.